Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mungkin untuk kelanjutan dari permainannya Alexander Kotov, jika nanti sore ada waktu, kita akan lanjutkan lagi kawan. Untuk sementara pagi ini kita akan ulas satu game dari event yang sedang berlangsung, walaupun agak sedikit terlambat karena sudah memasuki babak keempat, yaitu dari event turnamen Open Reykjavik di Islandia atau Reykjavik Open. Dan kebetulan ada nama Iren Karisma Sukandar yang ikut turnamen itu kawan. Turnamen ini adalah turnamen terbuka yang diikuti oleh 150 peserta dari berbagai negara, diikuti dari berbagai level kawan. Di situ ada pemain non gelar, international master, kandidat master ataupun FIDE master, bahkan super grandmaster pun juga ikut bermain di turnamen ini. Dan sampai babak keempat ini kawan, Iren sudah mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Dia merupakan unggulan ke-35 dan posisinya di babak keempat ini menempati ranking ke-26 kawan. Dan elo performanya kawan cukup bagus, sedikit di atas elo standarnya dan mendapatkan elo tambahan dari FIDE 2.1. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saat berhadapan dengan Rice Chris pada babak keempat tadi malam. Coba lihat kawan tabel-tabel lawan-lawan dari Iren Sukandar ini. Di babak pertama melawan pemain non gelar dengan elo standarnya 2067, Iren menang. Di babak kedua melawan Super Grandmaster Hans Niemann dengan elo standarnya 2637, Iren kalah. Dan pada babak ketiga Iren berhadapan dengan pemain non gelar juga, Kul Florian, dengan elo standar 2138, Iren pun juga menang. Dan babak keempat tadi malam bertemu Rice Chris yang mempunyai elo standar 1986 dan bergelar AIM. Apa gelar AIM ini kawan? Setahu saya gelar AIM ini bisa didapat pemain, bahkan kita kan bisa mendapatkan gelar-gelar seperti ini secara online. Yaitu gelar ini adalah resmi dari FIDE. Kalian bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan gelar-gelar online dari FIDE secara resmi. Kalian bisa masuk ke websitenya, di situ ada chessarena.com. Kalian bisa masuk ke situ kawan, mengikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di website itu. Kalian bisa mendapatkan gelar resmi dari FIDE secara online. Oke, game yang akan kita ulas ini dari Iren saat menghadapi AIM Rice Chris di babak keempat tadi malam. Dan sebagai info tambahan kawan, kemarin lusa tanggal 7 April, Iren ini berulang tahun, kalau tidak salah sudah memasuki usia ke-30. Dan selamat ulang tahun bagi Iren Karisma Sukandar. Dan kita langsung saja ke permainannya kawan. Di sini Iren pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C6, Caro-Kann defense. Pion D4, pion D5 dan Iren memilih variasi pertukaran kawan. Selanjutnya gajah D3, kuda C6, pion C3. Memperkuat bangunan pion dari ancaman kuda, juga membuka diagonal terang bagi aktivitas menteri. Petak B3 bisa memungkinkan ataupun menteri ke peta A4, mungkin nanti diikuti gajah menyerang kuda di diagonal ini bisa jadi. Kuda F6 lanjut hitam, gajah F4. Selanjutnya gajah hitam G4 menyerang menteri. Tidak ditutup dengan kuda, kalian bisa melakukannya di peta E2 ataupun peta F3. Di sini Iren mengaktifkan menterinya langsung keluar ke B3, jelas mengincar pion B7. Di backup oleh menteri D7, selanjutnya kuda berkembang ke D2. Dan di sini mungkin saja nanti ke depan Iren bisa melakukan rokade panjang kawan dengan mengusir gajah terlebih dahulu dengan ditutup dengan kuda ataupun mengusirnya dengan pion bisa jadi. Dan dibalas dengan pion E6. Segera mengeluarkan gajah gelapnya agar bisa melakukan rokade pendek. Di sini kuda berkembang ke F3. Jadi sekarang Iren mempunyai dua opsi nantinya, mau rokade panjang ataupun rokade pendek. Taktik-taktik seperti ini bisa membingungkan lawan kawan. Apakah harus melangkah seperti apa? Karena selanjutnya putih mempunyai dua opsi. Jadi lawan yang dibuat bingung harus menghitung jika variasi rokade pendek dibuat oleh putih atau rokade panjang. Jadi banyak variasi yang akan dipikirkan oleh lawan. Selanjutnya adalah gajah D6 menantang pertukaran gajah gelap, diterima oleh Iren, dipukul balik oleh menteri. Dan menteri sekarang meninggalkan pionnya kawan, bisa saja menteri putih pukul pion di petak B7. Iren tidak tertarik, lebih memilih rokade pendek. Kenapa Iren tidak tertarik ambil pion ini kawan? Jelas beteng akan menyerang dan pionnya juga akan tewas. Tapi kemungkinan pada posisi ini setelah menteri ini menghindar, hitam tidak akan melanjutkan langsung pukul pion ini kawan. Dia akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu untuk menghindari diagonal ini.
Kalaupun sekarang langsung ambil pion ini, maka gajah bisa bergerak ke petak B5 dan kuda ini bisa tewas nantinya. Nanti terpaksa beteng ini harus pukul gajah dan terjadi pertukaran kualitas perwira. Putih unggul kualitas perwira. Tapi jika kalian mencoba menggerakkan atau melangkahkan raja keluar sarang, maka berikutnya kuda akan bergerak melakukan skak dan kuda ini nanti akan menjadi sasaran empuk bagi putih. Biasanya kawan, pada tahap-tahap pembukaan seperti ini, setelah para perwira sudah mulai berkembang di awal-awal pembukaan, banyak langkah-langkah atau variasi-variasi yang diperhitungkan matang oleh kedua pemain. Biasanya Grandmaster berpikir seperti itu. Makanya dalam tahap pembukaan atau middle game, biasanya para pemain berpikir cukup lama untuk berhati-hati menentukan langkahnya. Tidak asal pukul seperti kita kaum pos ronda atau kaum warung kopi. Di sini Iren rokade dan hitam pun juga rokade. Beteng A bergeser ke E1 untuk mencegat pergerakan pion ini kawan. Tidak terburu-buru ambil pion ini, tetap ancamannya adalah beteng bergeser dan menteri ke C7. Membackup kembali pionnya kawan dari ancaman menteri putih dan Iren melangkah kuda ke E5. Menantang pertukaran kuda atau mengancam gajah. Dan diagram seperti ini kawan, terakhir kali ada 3 game yang pernah memainkannya. Di level atas ada permainannya Nordibek Abdus Satorov melawan Grandmaster asal Jerman Rasmus Sven, di mana Rasmus menjawab dengan langkah gajah mundur ke peta H5 dan permainan ini dimenangkan oleh Abdus Satorov. Ada lagi yang bermain dengan gajah ke peta F5 kawan, ada juga bermain dengan langkah beteng A bergeser ke B8. Tapi di sini hitam atau Rice Chris memilih langkah pertukaran kuda dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13. Dipukul balik oleh Iren oleh pion D dan mengancam kuda ke D7. Selanjutnya menteri ke B4 mencoba mengancam gajah atau persiapan bergeser langsung ke sayap raja nanti, memberikan tekanan nanti kawan di lajur H dan dibalas gajah H5, menteri H4 gajah mundur menantang pertukaran gajah terang. Langsung diladeni oleh Iren. Kenapa Iren langsung meladeni pertukaran gajah terang ini kawan? Selain merusak struktur pion hitam di depan raja ini kawan, Iren juga ingin mendapatkan temponya kembali untuk memperkuat pion dari ancaman hitam ini kawan. Jadi setelah dipukul balik, Iren mendapatkan tempo untuk memperkuat pionnya dengan kuda lompat ke F3 ini. Dibalas beteng A ke E8 untuk memperkuat posisi pion lemahnya kawan, pion menggantung. Coba lihat kawan struktur bangunan pion kedua pemain. Hitam mempunyai 3 pulau pion, yaitu 2 pion di pusat, 1 kumpulan lagi di sayap raja, 1 kumpulan lagi di sisi kiri papan atau sayap menteri. Sedangkan Iren mempunyai 2 kumpulan pion saja atau 2 pulau pion saja di sayap menteri dan 1 lagi ada di sayap raja. Walaupun terlihat di sayap raja, maksud saya di pusat ini kawan, Iren mempunyai pion yang sendirian. Memang terlihat pion ini cukup lemah, sekarang mendapatkan 2 kali tekanan, tapi sementara cukup kuat dengan dukungan kuda ataupun beteng, masih baik-baik saja. Jika ada kesempatan pun kuda lompat, nanti didukung pion satunya kawan untuk membentuk struktur pion bangunan yang cukup kuat nanti. Pion pusat ini pun tak ada masalah ke depannya, karena di depannya sudah tidak ada pion lagi yang mengancam ataupun mengadu dengan pion pusat putih di peta E5 nanti. Jadi posisi pion pusat ini masih cukup baik-baik saja pada posisi ini. Dan di sini Iren membalas dengan kuda D4, melepaskan pionnya kawan, dipukul oleh kuda, tapi bahaya pukul pion beracun seperti ini karena posisinya satu diagonal kawan, di diagonal gelap ini. Sekarang jika kalian ambil dengan kuda, kuda kalian akan kena pin di sini nanti kan, menteri kalian bisa tewas. Kalaupun kalian melakukan open skak di sini kawan, kuda kalian masih bisa dipukul, kalian akan kehilangan kuda kawan, tetap kehilangan kuda. Jadi setelah Iren melangkah kuda ke petak D4, hitam masih belum berani untuk ambil pion ini. Dan pion ini sudah mendapatkan tekanan dari kuda putih kawan. Mungkin nanti diikuti langkah menteri mendukungnya di diagonal terang ini, bisa jadi. Di sini hitam membalas dengan pion A6 terlebih dahulu untuk mencoba menghentikan laju kuda yang ingin menepati spot ini kawan. Dan dibalas dengan beteng E3. Kuda ke B8 mencoba bermanuver menantang pertukaran kuda mungkin. Beteng F1 bertumpuk dan menteri E7 menantang pertukaran. Ditolak oleh Iren, menteri ke G4. Selanjutnya adalah kuda ke C6 menantang pertukaran kuda. Ditolak Iren, kuda ke F3. Jika langsung diterima kawan, ya bisa dibilang struktur hitam di pusat nanti akan cukup kuat kawan, akan solid.
dengan 3 kumpulan pion yang kuat ini. Walaupun Iran mempunyai 3 pion sayap menteri yang cukup bisa mengimbangi permainan pion-pion sayap menteri, bisa jadi permainan pun akan tetap setara. Tapi Iran menolak untuk pertukaran kuda, dia melangkah kuda F3. Dibalas pion B5 bermain dengan pion-pion sayap menterinya dan pion A4 menantang pertukaran. Jika diterima masih bisa dipukul balik oleh menteri. Di sini ditolak, beteng bergeser ke B8 dan beteng putih A1. Di sini beteng naik ke B6. Langkah pertama yang tidak akurat di game ini kawan. Di sini tadi pion A5 bisa dimainkan oleh hitam. Jika di sini terjadi pertukaran pion masih bisa dipukul menggunakan beteng, tak ada masalah. Tapi di sini hitam memainkan betengnya terlebih dahulu naik ke B6, mungkin persiapan mendobel dan diikuti mendorong pionnya bertarung nanti, atau yang lain kawan, atau membackup pionnya ini nanti bisa jadi. Dan dibalas Iran pertukaran pion untuk membuka lajur A, dipukul balik menggunakan pion. Jika dipukul balik menggunakan beteng dan berharap mendapatkan pion ini, tapi ingat kawan, kuda kalian tidak ada yang menjaga dan kuda kalian bisa tewas. Jadi pada posisi seperti ini setelah pertukaran pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion, Iran mendorong pion B4 menghentikan laju pion. Tapi dia menciptakan spot lemah kawan, spot di peta C4 ini. Jika hitam bisa memanfaatkan kudanya untuk menempati peta C4 cukup bagus, jadi nanti kuda bisa menjadi monster kuda. Tapi rasanya cukup sulit untuk mencapai peta C4 ini karena peta-peta ini kawan sudah dikontrol oleh para perwira putih, jadi kuda sudah tidak bisa menempati spot ini lagi. Beteng E8 lanjut hitam, di sini beteng turun ke E2, mungkin persiapan mendobel. Pion ini masih cukup aman dengan kawalan kuda, tak ada masalah. Dan di sini menteri F7, menteri ke G5 dan menteri F5 menantang pertukaran menteri. Pion D4 juga bisa dimainkan oleh hitam kawan. Jika disikat oleh pion putih, kuda bisa mendapatkan pion di peta B4 dan hitam bisa mempersiapkan pion bebasnya nanti. Tapi di sini kawan tadi hitam bermain dengan menteri F5 menantang pertukaran. Iran menolak, menteri E3 menyerang beteng, beteng di backup dengan saudaranya di B8 dan pion H3 oleh Iran. Untuk mengontrol peta G4 juga memberikan ruang lebih bagi rajanya bergerak naik jika ada ancaman di baris pertama dan betengnya bisa meninggalkan baris pertama nanti. Pion H6 juga dilakukan oleh hitam, selanjutnya beteng E bergeser ke A2 bertumpuk untuk menantang pertukaran mungkin dan menteri E4 menantang pertukaran. Ditolak oleh Iran sementara bergerak dengan beteng A8. Di sini hitam melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu dan setelah pertukaran menteri melanjutkan pertukaran beteng dipukul balik oleh Iran Skat. Raja naik ke F7, tidak menempati spot yang sempit kawan di peta A7 bisa berbahaya dan dibalas raja ke F2. Sudah menyiapkan permainan endgame kawan, kedua raja sudah bersiap untuk menuju pusat. Di sini pion G5 dan pion G4. Selanjutnya raja ke E7 dan raja putih ke G2. Langkah yang cukup aneh bagi kita kawan, di mana permainan endgame harusnya raja ini siap-siap untuk menuju pusat mungkin, tapi Iran mencoba menyerang lewat sisi kanan dan dibalas raja hitam kembali ke F7, raja putih ke G3. Cukup aneh langkah yang dibuat oleh Iran dari peta G2 ke peta G3. Kenapa tidak langsung ke peta G3 tadi? Ya mungkin untuk mendapatkan tempo saja. Tadi setelah raja ke G3, hitam membalas rajanya kembali ke E7 dan Iran bermain dengan pion H4, mencoba membuka struktur pion hitam di sayap raja ini kawan. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan yang dibuat oleh Iran. Pada posisi ini, engine menyarankan raja kembali ke F2 dan mungkin akan jadi seperti ini kawan. Dan posisi kuda akan mendapatkan posisi yang bagus untuk menyerang pion ini. Walaupun hitam juga bisa menyerang pion ini kawan, tapi nanti putih bisa mempunyai pion bebas nantinya di lajur B. Jika variasi ini dilakukan oleh hitam untuk menantang pertukaran beteng. Tapi di sini tadi Iran bermain dengan pion H4 dan diterima, dipukul balik. Selanjutnya raja ke F7 untuk mendukung pion-pionnya ini nanti mungkin siap naik dan dibalas raja ke H5 untuk menghentikan laju raja. Di sini beteng B7, langkah blunder yang dibuat oleh hitam. Pada posisi ini kawan, beteng ini langsung ditempatkan untuk menantang pertukaran beteng, harusnya bisa dilakukan oleh hitam agar putih tidak mempunyai monster yang menakutkan di baris belakang yang bisa saja menusuk raja dari belakang kawan.
Dan jika diterima oleh putih masih bisa dipukul oleh kuda, dan mungkin kuda putih akan menyerang pion kalian untuk mendapatkan jalur bebas nanti bagi pionnya. Kuda hitam bisa membalas juga mendapatkan pion ini. Dan jika dilanjutkan dengan langkah-langkah presisi, engine masih menunjukkan permainan kemungkinan akan berakhir remis jika dilakukan dengan langkah presisi. Tapi di sini tadi kita temui beteng hitam ke B7 dibalas dengan pion G5 dan pion G6 skak. Langkah blunder kembali. Melepaskan pionnya ini kawan, tak ada yang menjaga, disikat oleh raja. Di sini tadi engine menyarankan bermain dengan beteng ke B8 masih menjadi pilihan kawan. Tapi pion G6 dimainkan, raja ambil pion H6 dan kuda ke E7 dan Iren melangkah kuda ke D4. Pada posisi ini kawan, hitam dalam posisi kena zugzwang, di mana langkah-langkah yang akan dibuat oleh hitam di langkah berikutnya akan tetap menguntungkan putih. Di sini sulit bagi hitam untuk bergerak kawan. Beteng tidak bisa meninggalkan pionnya dalam ancaman kuda ini. Kuda pun juga tidak mempunyai spot yang bagus untuk bergerak. Apakah pindah ke peta C6 disikat oleh kuda, ke peta G8 melakukan skak akan didekati oleh raja dan nanti diikuti disikat oleh beteng jika tidak kembali, atau melangkah ke peta ini kawan melakukan pertukaran kuda dilayani oleh putih. Setelah dipukul balik oleh pion hitam, beteng siap untuk pukul pion hitam di peta G6 nanti. Dan setelah nanti mendapatkan pion, beteng nanti siap digeser lagi melakukan skak dan pion ini mempunyai jalan untuk promosi dan seterusnya. Itulah posisi zugzwang yang didapatkan oleh hitam pada posisi seperti ini setelah kuda lompat ke D4 ini. Dan di sini kawan, hitam melanjutkan dengan langkah beteng B6 agar tetap bisa menjaga pionnya, dan Iren melangkah beteng A7 untuk mengepin kuda. Dan selanjutnya kuda ini siap bergerak untuk memberikan ancaman, dan coba lihat sekarang posisi hitam harus melangkah lagi. Tidak mungkin membuat langkah di sini karena posisi kuda kena pin, sudah tidak bisa bergerak lagi kudanya kawan, dan hitam melangkah beteng B8, langkah blunder. Iren di sini membuat langkah pengorbanan pertukaran beteng dan hitam langsung menyerah. Karena kenapa menyerah kawan? Jika diambil lagi, kuda siap melakukan skak garbuan. Setelah didekati, kuda akan melakukan skak di sini kawan, dan percuma, putih akan tetap menang. Oleh karena itu, setelah Iren tadi pukul kuda yang ada di peta E7 skak ini, hitam langsung menyerah. Itulah kawan permainan Iren Kharisma Sukandar semalam di event turnamen Reykjavik Open. Kalau tidak salah tahun 1986, Bapak Utut Adianto juga pernah berlaga di turnamen ini dan pernah bertemu dengan Mikael Tal. Sayangnya Bapak Utut saat itu dihajar oleh Mikael Tal dengan langkah pengorbanan menteri dari Mikael Tal. Semoga permainan dari Mbak Iren di turnamen ini nanti bisa berlanjut dengan kemenangan. Walaupun berhadapan dengan pemain kuat pun masih bisa meladeni kawan. Kita doakan saja agar prestasi-prestasi pecatur Indonesia semakin dikenal. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.